Pernah kepikiran gak sih soal profesi yang sebenarnya krusial banget di dunia pariwisata, tapi seringnya ya dianggap sepele? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas soal profesi pemandu wisata. Kita akan lihat kenapa mereka itu lebih dari sekedar penunjuk jalan. Mereka itu bisa dibilang sutradara dari pengalaman liburan kita semua. Coba deh kita renungin sebentar. Apa sih yang bikin sebuah perjalanan itu nempel di hati? Apa yang ngebedain antara sekedar lihat-lihat sama sebuah pengalaman yang benar-benar bermakna? Jawabannya tuh sebenarnya sering ada di depan mata kita. Yap, benar banget. Jawabannya adalah pemandu wisata. Merekalah garda terdepan yang merangkai cerita, mengatur ritme perjalanan, dan pada dasarnya jadi otak di balik layar dari seluruh pengalaman kita. Oke, yuk kita masuk lebih dalam ke bagian pertama buat benar-benar paham peran inti mereka. Jadi, apa sih sebenarnya yang mereka kerjakan? Jadi gini, secara definisi pemandu wisata itu adalah tenaga profesional. Tugas utamanya ada 3. Pertama, ngasih informasi. Ini soal fakta dan data. Kedua, interpretasi. Nah, ini yang penting, ngasih makna di balik fakta-fakta tadi. Dan yang ketiga, pendampingan. Memastikan semuanya aman, nyaman, dan lancar. Tapi peran mereka itu jauh lebih luas dari itu loh. Kalau kita pecah lagi, ada 5 fungsi utama. Mereka itu informan, interpreter cerita, manajer operasional lapangan, penjaga keselamatan kita, dan yang gak kalah penting, mereka adalah duta yang merepresentasikan budaya dan destinasi. Komplit banget kan? Nah, sekarang kita lihat sisi lainnya. Ternyata, sebutan pemandu wisata itu cuma satu payung besar buat berbagai macam spesialisasi. Wajah mereka tuh beragam banget. Kalau kita lihat dari jangkauan kerjanya, setidaknya ada 3 level. Ada local guide, ini yang spesialis banget di satu tempat, misalnya museum atau candi. Naik satu level, ada city guide, yang jagoannya satu kota. Dan yang paling luas, ada national guide, yang bisa bawa tur keliling Indonesia, lintas provinsi. Selain wilayah, jenisnya juga bisa dibedain dari aktivitasnya. Ada yang fokus ke budaya dan sejarah, ada pemandu alam yang ngerti banget soal konservasi, bahkan ada pemandu petualangan nih buat rafting atau diving yang butuh skill khusus. Nah, di zaman sekarang muncul juga nih virtual tour guide. Ini bukti kalau profesi ini tuh dinamis dan terus berkembang. Terus apa sih yang harus dimiliki seorang pemandu biar bisa dibilang jago? Yuk kita bongkar isi kotak perkakas mereka, baik itu keahlian teknis alias hard skills maupun non-teknis atau soft skills. Oke, ini yang paling dasar tapi krusial banget. Menjadi pemandu wisata profesional itu bukan pekerjaan asal-asalan. Mereka wajib punya sertifikat kompetensi dan lisensi resmi. Ini tuh semacam SIM-nya mereka, bukti kalau keahlian dan pengetahuan mereka itu diakui secara formal. Kunci buat jadi pemandu andal itu ada di keseimbangan. Di satu sisi, mereka butuh hard skills, kayak jago bercerita, ngatur jadwal, sampai manajemen resiko. Tapi di sisi lain, soft skills kayak keramahan, empati, jago mecahin masalah di lapangan, dan peka sama budaya itu sama pentingnya. Dua-duanya harus jalan bareng. Nah, setelah kita paham soal individunya, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, di mana sih posisi seorang pemandu di dalam industri pariwisata yang kompleks ini? Sebuah perjalanan itu kan melibatkan banyak banget pihak ya. Ada agen perjalanan yang jualan paket, ada pengelola destinasi, hotel, transportasi, ada asosiasi profesinya, ada pemerintah, sampai ke komunitas lokal. Ini semua tuh sebuah jaringan yang saling terhubung. Di tengah-tengah jaringan yang rumit itu, disinilah posisi strategis mereka. Pemandu wisata itu ibarat jembatan. Mereka adalah penghubung yang menerjemahkan keinginan wisatawan ke para pelaku industri, sekaligus menerjemahkan budaya lokal kepada para wisatawan. Peran sentral yang penting banget. Makanya, ujung-ujungnya merekalah wajah dari sebuah destinasi. Kesan baik atau buruk seorang turis terhadap suatu tempat itu seringkali ditentukan langsung oleh interaksi mereka dengan si pemandu. Dan justru karena peran mereka sebagai duta budaya itu besar banget, ada satu fondasi yang gak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu kode etik. Ini adalah landasan profesionalisme dan integritas mereka. Ada beberapa pilar etika yang wajib mereka pegang teguh. Mulai dari kejujuran saat ngasih info, nggak diskriminatif, menghormati adat dan budaya lokal, sampai menolak komisi ilegal dari toko oleh-oleh yang kadang bisa merugikan wisatawan.
Semua ini adalah komitmen buat jaga nama baik profesi dan tentunya citra destinasi itu sendiri. Jadi, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini buat Anda. Setelah kita sama-sama bongkar betapa kompleksnya peran, kompetensi, dan etika mereka, kira-kira nih, di perjalanan Anda selanjutnya, apa yang akan Anda lihat secara berbeda dari sosok pemandu wisata yang menemani Anda? Coba deh direnungkan.